Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Hapsari. Terkait pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden kepada DPR, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI berharap Komjen Tito Karnavian dapat merangkul para senior yang berada di tubuh kepolisian dan dapat berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Edi Kusumawijaya, mengapresiasi keputusan Presiden yang telah memilih Komjen Tito sebagai calon tunggal Kapolri. Menurutnya, Komjen Tito telah memiliki banyak pengalaman dan prestasi dalam menangani berbagai kasus selama menjabat sebagai anggota kepolisian, baik pada kasus terorisme, narkotika, dan kriminalitas. Namun dirinya juga menyayangkan terjadinya pemotongan sistem regenerasi di tubuh Polri. Jika lolos dalam proses fit and proper test yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, Edi Kusuma mengharapkan agar Komjen Tito dapat merangkul para senior yang berada di tubuh kepolisian. Dirinya juga merasa yakin di bawah kepemimpinannya, Polri dapat berjalan baik tanpa adanya gesekan di internal Polri. Dirinya juga mendorong agar Tito dapat lebih sering melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan KPK, agar penegakan hukum dapat berjalan lebih baik. Di dalam nanti kepemimpinan Pak Tito, itu Polri tambah solid. Kemudian di dalam penegakan hukum, khususnya terorisme, narkoba, dan korupsi, ini harus prioritas untuk beliau. Kemudian masalah senior junior tadi, saya rasa Pak Tito bisa mengakomodir bagaimana para senior dan mana satu liting misalnya, dan bagaimana junior di dalam penempatan tugas-tugas di jabatan di kepolisian. Anggota Komisi 3 DPR RI Iputu Sudiartana mengatakan penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri menjadi sejarah tersendiri bagi institusi Polri karena melangkahi para seniornya. Namun dirinya yakin Tito Karnavian dapat mengemban tugasnya dengan baik dan menghormati para seniornya. Putu mengharapkan agar Tito dapat mengakomodir para seniornya agar tidak terjadi kegaduhan di dalam internal Polri. Ia berharap di bawah kepemimpinan Tito nantinya, penegakan hukum dapat berjalan secara independen dan hukum benar-benar menjadi panglima. Pak Tito secara objektif, tidak ada tunggangan politik, tidak ada tim-tim di Komisi 3, tidak ada. Bapak Tito adalah independen. Nah sekarang ini hadirlah ya pemimpin yang memang independen penegakan hukumnya, tidak dibela oleh partai politik, kiri atau kanan. Ini Bapak Tito diharapkan independen, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Hukum dijadikan panglima. Itu yang kita harapkan kepada Bapak Tito bila mana terpilih nanti sebagai Kapolri. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.